berapa meter udah lihat tikus itu udah fobia banget. Jongkok, ada tikus tuh di air WC itu. Nah, itu aku lari langsung. Fobia tikus itu sepertinya paling mengena itu waktu aku masih SD ya. Waktu itu biasa ya mainan itu terus tompet ya, sembunyian gitu. Kejadiannya yang biasa aku tempat untuk sembunyi itu tiba-tiba tuh lampunya mati di lorong rumah begitu. Aku lewat, kemudian kakiku tuh sepertinya nginjak pasukan tikus gitu loh. Pasukan celurut kali ya, curut lagi gandeng-gandeng biasanya gitu ya. Yep. Nah itu aku lari kan takut karena gelap, aku nginjek tuh cicit gitu kan. Terus aku lemparin itu kalut kan, aku tendang gitulah. Nah kejadian sejak itu tuh aku sama tikus itu aduh ya, mau curut, mau werok, mau tikus putih itu aduh, semua yang tikus-tikus tuh ngeri lah, jijik banget itu. Parah banget sih waktu itu. Aku kan sedang buang air besar tuh, padahal udah mau mandi sekalian ya. No sensor nih. Jadi udah kondisi mau mandi tuh, udah tuh tahu-tahu jongkok, ada tikus tuh di air WC itu. Nah itu aku lari langsung, nggak pakai apa-apa, langsung naik meja. Istriku sampai ketawa ngeke, aduh kalut lah. Kalau orang lain fobianya yang lain itu, aku tikus paling ngeri banget. Jarak berapa meter udah lihat tikus itu udah fobia banget. Begitu tuh. Iya, apalagi tikus juga termasuk salah satu binatang yang cukup kita sering temui ya dalam hidup ya. Ya betul. Dan di rumah Pak Wan sendiri juga banyak tikus ya berarti ya, banyak. Dikit-dikit lah, kadang-kadang lewat depan rumah gitu, kaget ya gitu. Berarti begitu lihat teman orang langsung kabur dong, lewat begitu asal lari aja. Itu ya kagetnya minta ampun ya. Wah, dah. Larinya dia nggak mendekati Pak Wawan ya, cuman asal lewat doang ya berarti. Cuman asal, biasanya tikus nggak mungkin lari mendekati kita. Paling biasanya kalau cuma lewat doang kan, langsung Iya, dia juga takut sih sama kita. Cuman ya itu aja, lihat aku takut gitu. Berarti kalau curut kadang-kadang kalau curut kadang-kadang nekat itu. Kapan ya waktu session pertama dengan Koreo ya, Pak Wawan? Sesinya kebetulan aku dapat sesi pribadi sama Koreo waktu itu. Keren, pokoknya daftarnya cepet-cepetan. Peserta nomor 1 bisa coaching pribadi jarak jauh sih, waktu itu sudah online. Kira-kira 18 Juni, aku cek kemarin tuh 18 Juni. Berarti tahun lalu ya. Baru tahun lalu sih aku coachingnya sama Koreo. Pak Wawan coba ada alternatif lainnya sih untuk mencoba menyembuhkan fobia ini, atau bagaimana? Ya sebelumnya sih sudah ya, lewat mungkin ada kata-kata mantra gitu. Iya itu sempat berhasil sih, cuman muncul lagi gitu. Menurut Pak Wawan sendiri, apa nih yang membuat Dewati Arti ini berbeda dibandingkan yang lain-lainnya itu? Kita sudah tidak lagi mengontrol, tidak menyimpan, tapi disuruh membuang aja. Jadi lepas dari tubuh kita kan, artinya kita sudah hilang gitu ya, yang bagian yang ketakutan itu, fobia itu. Jadi itu yang menurut saya, baru ya ini, maksudnya iya ya, kenapa nggak dibuang dulu gitu. Akhirnya ketagihan buang apa perasaan yang fobia itu. Itu berapa lama ya untuk rilis masalah emosi fobia ini sama Koreo, berapa lama waktunya? Yang khusus untuk fobia ini itu sekitar 5 menitan. Oke, sekitar 5 menit. Padahal sudah berlangsung berapa? 35 tahun ya kejadian itu. Ya. Dan ini fobia udah hilang permanen belum, Pak Wawan? Kata Koreo kan itu sudah hilang sih, waktu itu sesi itu udah hilang ya. Yang aku ceritain semua fobia itu udah hilang. Cuman kadang-kadang berlangsungnya itu kan kena trigger juga ya kadang-kadang. Iya, ada trigger-trigger yang lain. Untuk memastikan sih, tadi malam aku lihat tuh YouTube banyak tentang tikus, tentang yang aku takut-takutkan dulu tuh, rasanya ya sudah nyaman-nyaman aja sih. Waktu tikusnya lewat juga udah biasa aja ya, berarti kalau tikus lewat udah kayak ya udahlah, udah biasa. Ya paling pernah kejadian kemarin tuh ada tikus besar masuk rumahku itu kan. Udah berani tak lihat matanya, kumisnya tuh lihat-lihatan malah tikusnya. Tempat juga. Artinya yang dulu sudah ngajar dan itu, sekarang udah lihat-lihatin, udah ayo kamu pergi aja, tetap nggak mau. Akhirnya ya udah terpaksa nih, aku racun aja. Aku racun terus mati itu kan
harus aku buang tuh. Berani juga sih akhirnya pakai plastik itu, megang ekornya, aku masukkan plastik, aku buang sampah. Itu kan suatu perkembangan juga ya. Tapi yang menarik dari Pak Wawan bilang tadi ya, Pak Wawan berarti bisa dengan sistem DOT ini, Pak Wawan bisa Ya, mandiri, ya, bisa bener-bener kayak merilis apa-apaan semua benar. sendiri. Nah ini tuh yang menurut aku yang wow, keren sekali bisa lakukan sendiri ya. Nggak tergantung sama orang lain lagi ya, Iya, dimanapun dan kapanpun kita mau iya, ya Pak Wawan ya. Kapanpun kita iya. ngerasain something ya. Bahkan sudah mulai coba-coba kan aku juga kasihan ya beberapa saat yang lalu lihat anakku tuh fobia sama kecoa itu sampai teriak-teriak di kamar mandi itu. Aku bisa ngerasain mungkin kejadian dulu waktu kayak aku itu. Aku aja meskipun masih kecil umur 3 SD, aku lihat sih lebih tenang dia juga ya. Tinggal nanti kalau kena trigger kan aku lakukan lagi gitu ya. Karena anak kecil kan masih mengikuti Ya, lingkungan juga, kena trigger banyak ya. Dan di OTR ini menurut Pak Wawan juga simple ya berarti ya, nggak perlu skill khusus, nggak perlu kayak tadi sebelumnya mantra-mantra lalu seperti itu. Iya, iya benar. Saya juga kira-kira baru-baru akhir ini aku ikut grup WA itu aku jadi semakin sadar kok ini orangnya heboh-heboh banget ya di grup ya, bisa enjoy. Aku kan kaget ya, kelompok apa sih ini heboh-heboh. Ternyata setelah aku praktekkan lebih intens jadi tahu kehebohannya itu karena sudah memang lepas semua ya yang negatif-negatif itu ya. Ini asik juga nih kayaknya, aku tahu-tahu bisa heboh juga nih. Nice. Pak Wawan awal percaya nggak bahwa membuang emosi negatif ini bisa dalam hitungan menit hanya dengan satu tarikan nafas? Mana mungkin ini gitu ya. Ya pertama apanya asal aja sih lihat-lihat kesaksian, lihat-lihat testimoni kok cobalah aku coba itu saking sudah nggak bisa ngatasinya kan, jadi ya udah kita coba terus. Lama-lama udah ketemu sama Korea sekali itu, terus di grup juga diajari bisa mandiri dan bisa membuktikan banyak sekali yang sudah bisa saya buang-buang. Wow, sekarang ya percaya banget. Yang ingin saya tanyakan, apakah menurut pesan Pak Wawan nih untuk orang-orang yang belum percaya dengan sistem Dewa TRT ini? Bahwa sudah saya buktikan. Ada yang masih bertanya-tanya ya, oke, gini aja, kapan-kapan tak tunjukin, kapan-kapan seperti itu, ada cara loh seperti ini, biar dia tahu latar belakangnya, kenapa seperti ini kan, ini semua kan pakai ilmunya ya sebenarnya, cuman ya, kalau aku sampaikan secara langsung kan mereka belum yakin sesederhana itu, tapi aku terus sampaikan, tak minta untuk coba, udah aku coba lakukan juga, mencoba ke temanku, ke keluarga itu, karena aku sendiri sudah membuktikan gitu kok. Yang masih bertanya-bertanya ya aku arahin tuh ke IG-nya, ke Facebook-nya DOATRT kan supaya tahu ini itu alasannya kenapa gitu loh. Pak Wawan, setuju nggak ini merupakan sebuah penemuan baru yang layak untuk masuk rekor muri? Aku setuju karena memang ini ada hal baru yang dan berhasil gitu. Wawan, kalau boleh aku tanya, apakah informasi yang Pak Wawan sampaikan ini benar adanya? Benar? Tanpa rekayasa ya, benar ya? Tanpa rekayasa, benar. Ya, mantap. Nah, ya. Yang terakhir nih, selama sesi ikut sama Koreo dengan Dewa TRT, adakah sebuah kebijaksanaan yang Pak Wawan pelajari yang bisa dari pengalaman hidup Pak Wawan sendiri bisa Pak Wawan bagikan ke penonton? Senang banget dengan ada Dewa TRT itu, dan untuk yang belum merasakan, ya ini testimoni dari saya, semoga kita kalau ketemu bisa buktikan, dicoba, dan yang terpenting dilakukan gitu supaya benar-benar bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Thank you banget Pak Wawan untuk waktunya, keren banget sharingnya. Semoga bisa membantu orang-orang lain yang mengalami fobia ataupun mengalami kayak transformasi juga seperti Pak Wawan nih. Ya. Seperti itu. Thank you Pak Wawan. Terima kasih Ko Andrew Koreo. Yo.